Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari sekarang bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Aden dalam pembelajaran jarak jauh. Karena disebabkan oleh COVID-19, kita belajar mesti jarak jauh. Tapi tidak ada ilmu kalau kita hanya diam. Yuk kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama kita akan membahas tentang pelanggaran dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Di bab kedua akan menerangkan tentang pelindungan dan penegakan hukum. Di semester 2 kita akan menerangkan bab 3 yaitu kemajuan iptek. Di bab 4 akan menerangkan tentang perkembangan persatuan. Kita masuk ke bab 1 aja ya. Yuk. Ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nilai-nilai Pancasila. Ada hak dan kewajiban warga negara, ada hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai Pancasila. Ada kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran, ada penanganannya. Yang akan kita bahas sekarang untuk sementara yaitu hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila, dan kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban. Ada hak dan kewajiban warga negara. Ada hak di dalam kita sebagai warga negara punya hak, dan kita sebagai warga negara punya kewajiban juga. Apa itu hak kita? Hak kesamaan kedudukan di dalam hukum, hak atas pekerjaan penghidupan yang layak, hak untuk mengumumkakan pendapat silakan selama itu sopan, hak dalam memeluk agama silakan, mau agama Islam, Kristen, Konghucu silakan, hak dalam ikut serta dalam membela negara itu hak kita. Kalau kita ingin membela negara silakan. Hak dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Kita pun punya kewajiban kepada negara, yaitu mentaati hukum. Sewaktu itu hukum membuat sebuah aturan, kita punya kewajiban, yaitu mentaati hukum. Hak membela negara, hak menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita punya kewajiban tidak boleh tidak menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban dalam usaha mempertahankan negara. Apa kewajiban negara terhadap kita? Apa hak dan kewajiban negara terhadap kita? Hak dan kewajiban negara atau pemerintah terhadap kita yaitu menciptakan peraturan atau undang-undang biar negara kita tertib. Hak memonopoli sumber daya yang berkaitan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hak negara untuk dibela. Kalau tadi kita membela, kalau sekarang hak negara untuk dibela. Hak negara untuk ditaati secara hukum. Apa kewajibannya? Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pembukaan alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian nabi dan keadilan sosial. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hak dan kewajiban warga negara tercantum 3 nilai-nilai. Satu yang disebut dengan nilai dasar. Kedua ada yang disebut dengan nilai instrumental. Yang ketiga yang disebut dengan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Apa itu nilai instrumental? Apa nilai itu praksis? Nilai dasar adalah nilai yang tercantum yang berdasarkan dasar pondasi negara Indonesia, yaitu pondasi negara kita adalah Pancasila. Maka yang disebut dengan hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar ada sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Disebut dengan nilai yang tercantum dalam nilai dasar Pancasila. Itu nilai dasar. Apa itu nilai instrumental? Kalau ini dasar negara, kalau ini hukum negara. Instrumental itu hukum negara. Jadi yang tercantum di dalam hukum tapi berkaitan dengan Pancasila, itu nilai instrumental. Salah satunya contoh
Di dalam dasar negara kita yang disebut dengan ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai instrumental ada tercantum di dalam pasal 29 ayat 2. Itu disebut dengan nilai instrumental. Kita ulangi ya. Ada di dalam dasar itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sila pertama. Di dalam nilai instrumental ada yang disebut dengan pasal 29 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu berkaitan dengan nilai nilai dasar Pancasila sila pertama. Apa itu nilai praksis? Yaitu nilai yang harus kita curahkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu nilai praksisnya? Praksis Pancasila dari berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sikap hormat menghormati sesama agama berbeda agama. Kita ulangi ya. Nilai ketuhanan salah satunya itu tercantum dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai instrumental tercantum di dalam pasal 29 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nilai praksisnya yaitu setiap warga negara berhak untuk menghormati pemeluk agama dan menghargai setiap pemeluk agamanya itu. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada faktornya, ada kasusnya, ada kasus pengingkarannya. Faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban banyak. Ada salah satunya itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berdasarkan dari luar, yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleransi. Itu salah satu adalah disebut dengan faktor eksternal. Ada faktor internal, aparat yang tidak tegas, adanya ketesempatan, adanya korupsi, adanya sosialisasi peraturan pemerintah yang disalahgunakan, terjadinya krisis moral. Itu yang menyebabkan faktor penyebabnya terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Banyak lagi, mungkin kalian lebih tahu. Ada juga kasus pelanggarannya. Salah satunya melanggar aturan berlalu lintas, tidak menggunakan helm, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, atau tidak mau ronda. Salah satunya juga unjuk rasa berakhir ricu, jadi provokator, yaitu tidak membayar pajak. Ini kasus pengingkaran. Kalau tadi pelanggaran, kalau ini disebut dengan kasus pengingkaran, yaitu tidak sesuai dengan aturan, tapi dalam artian melanggar aturan lalu lintas, menghindari aturan menjaga ronda, unjuk rasa, tidak membayar pajak, itu mengingkari kewajiban warga negara. Sekian pembahasan dari Bapak, tidak panjang lebar. Mungkin kita barengi dengan alhamdulillah. Yuk kita barengi dengan apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita punya tugas pertama untuk kelas 12 OTKP dan DKV. Kalian cari artikel di internet terkait dengan pelanggaran dan pengingkaran. Boleh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban Pancasila, boleh di TV atau di internet. Lalu kalian literasi, kalian baca, lalu amati. Lalu kalian tuliskan ke dalam buku catatan pendapat. Setelah kalian membaca, kalian analisis. Menurut kalian pelanggaran itu seperti apa? Pelanggaran yang kalian ambil, yang kalian kutip di dalam berita atau internet itu menurut kalian seperti apa? Aparatnya, kasusnya seperti apa? Melanggar kasus hak apa? Melanggar kewajiban apa warga negara? Kalian analisis. Silakan pendapat kalian bebas. Dikumpulkan maksimal jam 6 melalui foto saja. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Tidak panjang lebar. Hatur nuhun, semoga kalian diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.